Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, saya Nur Alifa dari kelas 10 BDP 2, nomor absen 29. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kembali biografi salah satu sastrawan Indonesia, yaitu Bapak Amir Hamzah. Amir Hamzah, yang bernama lengkap Tengku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra, atau yang lebih dikenal dengan nama pena Amir, merupakan salah satu sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru dan pahlawan nasional Indonesia. Putra bungsu dari Wakil Sultan Tengku Muhammad Adil dan istri ketiganya Tengku Mahjua ini lahir pada 28 Februari 1911 di Tanjung Pura, Langkat. Tengku Muhammad Adil adalah wakil sultan untuk Luhat Langkat Hulu yang berkedudukan di Binjai. Berdasarkan silsilah keluarga Istana Kerajaan Langkat, Amir Hamzah merupakan generasi ke-10 dari Sultan Langkat. Meskipun dia seorang anak bangsawan, Amir sering bergaul dengan lingkungan non-bangsawan. Amir menghabiskan masa kecil di kampung halamannya. Oleh teman sepermainannya, Amir kecil biasa disebut dengan sebutan Tengku Busu atau Tengku yang Bungsu. Amir mulai bersekolah pada 1918 di Sekolah Dasar Berbahasa Belanda, di mana pertama kali Amir belajar, ia mulai menulis. Tahun 1924, Amir lulus dari sekolah dasarnya di Langkat dan meneruskan pendidikannya di Mulo, Medan. Setelah menyelesaikan pendidikannya sekitar 2 tahun, orang tua Amir mengizinkannya untuk meneruskan studinya di Jawa. Kemudian, Amir pergi ke ibu kota kolonial Hindia Belanda di Batavia yang sekarang dikenal dengan Jakarta. Ia masuk di Christelijk Mulo Menjangan untuk menyelesaikan tahap akhir SMP-nya. Di Batavia, Amir tergabung dalam organisasi sosial Jawa Sumatera, di mana saat itu Amir menulis puisi pertamanya. Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya, Amir meneruskan pendidikan di Algemeen Middelbaar School (IMS) yang dioperasikan oleh Budi Utomo di Surakarta, Jawa Tengah. Ia mempelajari sastra Timur dan bahasa, termasuk bahasa Jawa, Sanskerta, dan Arab. Di Surakarta, Amir bergabung dengan organisasi Gerakan Nasionalis. Tahun 1930, Amir menjadi kepala cabang Indonesia Muda di Surakarta. Ia menyampaikan pidatonya di Kongres Pemuda 1930 dan mengabdi sebagai editor majalah Garuda Indonesia. Di sekolah, dia bertemu dan jatuh cinta dengan Ilik Sundari, seorang gadis Jawa yang berusia hampir sama dengannya. Mereka bertemu setiap hari yang membuat hubungannya semakin dekat. Di tengah kebahagiaannya, Ibunda Amir meninggal dunia pada tahun 1931 dan ayahnya setahun setelahnya. Pendidikannya pun tidak bisa dibiayai lagi. Setelah pendidikan di IMS-nya rampung, Amir masih ingin terus sekolah hukum di Batavia. Karena itu, ia menulis surat kepada saudaranya Ja'far untuk mengatur agar sisa biayanya bisa dibayar oleh Sultan Langkat. Tahun 1932, Amir kembali ke Batavia untuk memulai pendidikan hukumnya dan mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai guru. Awalnya, hubungan Amir dan Sundari terjalan baik melewati surat setelah Sundari memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Lembang. Namun, setelah orang tua Sundari mengetahui hubungan mereka, Amir dan Sundari dilarang untuk bertemu. Tahun tersebut, 2 puisi pertama Amir, yaitu Sunyi dan Mabuk, diterbitkan dalam edisi Maret majalah Timbul. 8 karya lainnya dipublikasikan termasuk sebuah syair. Berdasarkan hikayat Hang Tuah, 3 puisi lainnya, 2 buah prosa, dan 2 buah cerita pendek. Puisi itu kembali diterbitkan dalam Timbul, sementara prosa diterbitkan kembali dalam majalah Panji Pustaka. Sekitar September 1932, Armin Pen atas dorongan Sultan Takdir Alis Jabana, editor rubrik Memajukan Sastra, mengundang Amir untuk membantunya mendirikan majalah sastra independen. Amir menerima dan ditugasi menulis surat untuk meminta kiriman tulisan.
Setelah beberapa bulan persiapan, edisi awal diterbitkan pada bulan Juli tahun 1933 dengan judul Pujangga Baru. Pada pertengahan 1933, Amir kembali dipanggil ke Langkat, di mana Sultan Langkat memberikan 2 syarat agar Amir bisa meneruskan pendidikan hukumnya, yaitu Amir harus menjadi siswa yang rajin dan meninggalkan gerakan kemerdekaan. Meskipun mendapatkan penolakan dari Sultan Langkat, Amir terlibat lebih jauh dalam gerakan nasionalis, membawanya ke bawah pengawasan Belanda yang semakin meningkat. Ia melanjutkan untuk menerbitkan karyanya dalam Pujangga Baru. Namun, pendidikan hukumnya menjadi tertunda, bahkan belum merampungannya sampai tahun 1937. Amir kembali ke Sumatera bersama 2 pengikut Sultan Langkat yang bertugas mengawalnya. Setelah tiba di Langkat, Amir diberitahu bahwa ia akan menikah dengan putri tertua Sultan Langkat, yaitu Tengku Putri Kamiliah. Sebelum pernikahannya, Amir kembali ke Batavia untuk menemui Sundari. Beberapa minggu kemudian, ia kembali ke Langkat untuk menikahi Putri Kamiliah. Sekarang, Amir diberi gelar Pangeran Indraputra. Pada 1939, pasangan ini memiliki seorang anak yang diberi nama Tengku Tahura. Meskipun sudah memiliki seorang anak, Amir belum bisa melupakan Sundari. Di sisi lain, meskipun Amir hanya melakukan sedikit korespondensi dengan teman-teman di Jawa, puisi-puisi yang ditulis sebagian besar di Jawa ini terus diterbitkan dalam Pujangga Baru. Koleksi puisi pertamanya, Nyanyi Sunji, diterbitkan pada edisi November 1937. 2 tahun kemudian, majalah terjemahan yang berjudul Setangi Timur atau Dupa dari Timur, pada Juni 1941, koleksi terakhirnya Buah Rindu diterbitkan. Sebuah buku terakhir, Sastra Melayu Lama dan Raja-Rajanya. Ketika invasi Jepang pada 1942, Amir adalah salah satu tentara yang dikirim ke Medan. Dia dan pasukannya dijadikan tawanan perang sampai 1943. Sepanjang sisa masa pendudukan yang berlangsung sampai 1945 tersebut, Amir bekerja sebagai komentator radio dan sensor di Medan. Dalam posisinya sebagai pangeran, ia ditugasi untuk membantu mengumpulkan beras dari petani untuk memberi makan tentara penduduk Jepang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ia menjabat sebagai wakil pemerintahan di Langkat. Namun siapa sangka, pada tahun pertama negara Indonesia merdeka ini, ia meninggal dalam peristiwa konflik sosial berdarah di Sumatera yang disulut oleh faksi dari Partai Komunis Indonesia dan dimakamkan di Masjid Azizi Tanjung Pura Langkat, Sumatera Timur. Amir telah menerima pengakuan yang luas dari pemerintah Indonesia, dimulai dengan pengakuan dari pemerintah Sumatera Utara segera setelah kematiannya. Pada tahun 1969, ia secara anumerta dianugerahi Satya Lencana Kebudayaan dan Piagam Anugerah Seni. Pada tahun 1975, ia dinyatakan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Sebuah taman dinamakan untuknya, yaitu Taman Amir Hamzah yang berlokasi di Jakarta di dekat Monumen Nasional. Sebuah masjid di Taman Ismail Marzuki yang dibuka untuk umum pada tahun 1977 juga dinamakan untuknya. Beberapa jalan diberi nama untuk Amir, termasuk di Medan, Mataram, dan Surabaya. Amir dianggap sebagai satu-satunya penyair Indonesia berkelas internasional dari era sebelum Revolusi Nasional Indonesia. Karyanya juga salah satu inspirasi untuk drama panggung postmodern 1999 Afrizal Malna, Biografi Yanti setelah 12 menit.